Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7. Kini kita akan membahas tentang studi kasus, yaitu sengketa dagang minyak sawit antara Indonesia dan Uni Eropa. Sebelumnya kita akan memperkenalkan diri dulu. Saya sendiri Rika Sukmawati, NIM 374, Miftah Fahroji, NIM 375, Muhammad Satria Priyanto, NIM 376, Santi Nur Aisyah, NIM 378, Muhammad Aditya Putra Enorian, NIM 381, Bagas Tri Pangestu, NIM 382. Adapun konteks yang akan kami bahas dalam kasus ini: pertama, latar belakang; kedua, alasan memilih kasus; ketiga, penjelasan mengenai kasus; keempat, hubungan antara kasus dengan materi bisnis internasional; dan yang kelima, hasil analisa serta kesimpulan. Adapun latar belakang yang terdapat dalam sengketa dagang minyak sawit ini ialah minyak sawit ini menjadi komoditas ekspor yang sangat penting bagi Indonesia. Dari segi kualitas, minyak sawit telah mencapai standar mutu internasional. Beberapa negara yang menjadi pasar ekspor kelapa sawit terbesar di Indonesia pada tahun 2015 antara lain Pakistan dengan penghasilan 3.820 ton, Uni Eropa 2.441 ton, dan Singapura 604 ton. Data ini diperoleh dari Badan Pusat Statistik tahun 2017. Dari beberapa negara tersebut, Uni Eropa menjadi konsumen yang menerapkan hambatan tarif maupun non-tarif terhadap impor kelapa sawit. Dari permasalahan ataupun hambatan tersebut, muncul berbagai black campaign dan beberapa non-government organization atau NGO yang berfokus pada lingkungan. Kemudian yang selanjutnya, alasan kelompok kami memilih kasus ini karena kasus ini banyak menyita perhatian, sebab hambatan perdagangan kelapa sawit oleh Uni Eropa telah terjadi dari masa pemerintahan sebelumnya dan masih belum terselesaikan sampai sekarang. Di Indonesia sendiri merupakan salah satu kawasan yang mengalami hambatan dagang oleh Uni Eropa dalam upaya memproteksi biodiesel berbasis crude palm oil atau CPO dengan membawa isu deforestasi dan kerusakan lingkungan. Maka dalam kasus ini akan membahas hambatan dari Uni Eropa yang bersifat tarif maupun non-tarif, serta upaya pemerintah Indonesia dalam membentuk gugatan maupun diplomasi. Kemudian yang selanjutnya, penjelasan kasus, di mana di Indonesia merupakan produsen eksportir minyak sawit terbesar di dunia. Jadi pada tahun 2016, Indonesia dapat menghasilkan minyak kelapa sawit sebesar 36 juta ton metrik. Kemudian Uni Eropa merupakan salah satu negara yang menjadi tujuan ekspor minyak kelapa sawit Indonesia. Terdapat beberapa tuntunan yang diajukan Uni Eropa terhadap minyak sawit yang masuk ke wilayahnya. Tuntunan tersebut antara lain pada pengimporan minyak kelapa sawit, baik untuk tuntunan pangan atau untuk keperluan industri. Maka Uni Eropa mengharuskan adanya produksi minyak kelapa sawit yang berkelanjutan. Selain itu, Uni Eropa percaya penggunaan minyak kelapa sawit untuk produksi bahan bakar akan membahayakan kelangsungan jaminan bahan pangan lainnya. Jadi pada kasus minyak sawit ini, Uni Eropa mengaitkan isu perdagangan dengan isu lingkungan. Kemudian akan dilanjutkan oleh teman saya. Ya, saya akan melanjutkan dari teman saya. Dan dalam perkembangannya, Uni Eropa telah menyetujui EU Emission Trading Scheme. EU ETS sendiri resmi dimulai tahun 2005 hingga tahun 2013.
EU ETS telah berjalan dalam 3 periode yang berbeda, yaitu periode 2005-2008, 2008-2012, dan yang paling baru dilaksanakan pada periode 2013-2020 dengan standar EU ETS. Produk kelapa sawit dari Indonesia, Malaysia dinilai tidak memenuhi standar tersebut. Produksi kelapa sawit gabungan Indonesia dan Malaysia dinilai memproduksi karbon yang ada di atas ambang batas normal sebesar 0,86 metrik ton atau sebesar 860 kg karbon dioksida diproduksi dari perkebunan kelapa sawit setiap harinya. Untuk itu, Uni Eropa memutuskan menetapkan bea masuk anti-dumping sementara untuk biodiesel atau biofuel sawit Indonesia sebesar 2,8 hingga 9,6% dan mulai berlaku pada Juli 2013. Dan yang selanjutnya adalah usaha pemerintah Indonesia untuk menyangkal kampanye hitam. Yang pertama adalah emisi GHG atau greenhouse gas. Terbesar secara global adalah gas karbon dioksida yang mencapai 92% dari total GHG global tahun 2011. Yang kedua, sektor terbesar dalam pengemisian CO2 adalah konsumsi energi atau bahan bakar fosil global. Sektor ini berkontribusi 56% dari jumlah total, sedangkan pengembangan lahan 12,2%. Negara pengemisi BBF terbesar di dunia adalah Cina, Amerika Serikat, India, Rusia, Jepang, Jerman, Iran, Kanada, Korsel, dan Inggris. Negara pengisi GHG terbesar dari pertanian global adalah Cina, Brazil, India, Amerika Serikat, Uni Eropa, dan Argentina. Deforestasi hutan terjadi di negara yang memiliki hutan non-tropis, sedangkan bagi negara memiliki hutan tropis cenderung mengalami reforestasi. Selain itu, menanggapi tuduhan tentang minyak sawit yang menciptakan efek rumah kaca, dijelaskan bahwa pada kenyataannya, emisi per kapita yang dimiliki Indonesia 1,8 ton metrik, sementara Uni Eropa memiliki 7,5 ton metrik. Hal ini membuktikan bahwa jumlah emisi yang terjadi di Eropa lebih banyak daripada yang terjadi di Indonesia, yang semula dituduhkan penyumbang emisi gas terbanyak karena menggunakan minyak sawit. Penelitian semacam ini sangat penting untuk membuktikan bahwa apa yang dilakukan oleh Uni Eropa merupakan bentuk proteksionisme. Indonesia perlu meyakinkan juga dunia dengan disertai bukti-bukti yang konkret dan dapat dipertanggungjawabkan untuk melindungi industri minyak sawitnya di tengah dilanjutnya kampanye hitam. Indonesia dapat melakukan forum shopping untuk menemukan rezim mana yang tepat dalam menyelesaikan masalah tersebut. Setelah itu, rezim ini yang dapat bertindak mengenai proteksionisme adalah WTO. Kasus ini juga menjadi contoh akan solusi yang dapat diambil oleh Indonesia ke depannya menanggapi kampanye hitam yang dilakukan oleh negara-negara Eropa lainnya terhadap minyak sawit yang dimiliki oleh Indonesia. Diharapkan juga untuk pemerintah dengan sigap mengambil jalan ini sebab perdagangan minyak sawit di Indonesia ke Uni Eropa nantinya akan mencapai potensi yang optimal. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai hubungan dengan materi perkuliahan. Pada sengketa dagang minyak sawit Indonesia Uni Eropa terhubung dengan materi bisnis internasional, yaitu perdagangan internasional. Adanya perubahan lingkungan yang mempengaruhi dan dimensi global merupakan hal yang terikat dalam bisnis internasional, serta adanya sengketa dalam bisnis antara kedua pihak, yaitu Indonesia dengan Uni Eropa, berhubungan dengan kekayaan intelektual dan kekuatan hukum, di mana penyelesaian internasional atas sengketa dagang bagi kedua pihak bisa saling mengajukan gugatan dan bantahan di pengadilan. Setiap negara dalam melakukan bisnis internasional memerlukan kekuatan hukum yang mendasari guna menjadi kekuatan dalam bersaing di dunia bisnis internasional.
Slide selanjutnya yaitu analisis dan kesimpulan. Uni Eropa mempermasalahkan ekspor minyak yang dilakukan oleh Indonesia dengan alasan terkait isu kesehatan dan lingkungan. Padahal mereka tidak tahu, dengan terbukanya lahan yang digunakan untuk minyak kelapa sawit ini juga memberikan potensi terbukanya lowongan pekerjaan dan mengurangi tingkat pengangguran yang ada di Indonesia ini. Oleh karena itu, pemerintah Indonesia melakukan beragam penelitian dan hasil penelitiannya ternyata membuktikan bahwa apa yang dituduh oleh Uni Eropa bertentangan dengan hasil temuannya. Penelitian membuktikan bahwa Uni Eropa hanya menonjolkan kesalahan Indonesia. Untuk menjadi instrumen proteksionisme, Indonesia memiliki kekuatan untuk membawa masalah ini ke ranah hukum internasional. Indonesia dapat melakukan forum shopping untuk memilih membawa kasus ini ke rezim yang mengatur masalah proteksionisme.